Apriani dengan NIM 8606033362. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang mencakup makna pilar dalam pendidikan, prinsip-prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, relevansinya di era digital, serta bagaimana prinsip tersebut dapat menjadi solusi terhadap berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang pertama makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dapat dimaknai sebagai dasar atau tiang penyangga yang membuat sistem pendidikan tetap kokoh dan terarah. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya akan berfokus pada transfer pengetahuan tetapi mengabaikan pembentukan karakter dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pilar pendidikan berfungsi sebagai landasan dalam merancang tujuan, proses, dan hasil pendidikan agar peserta didik berkembang secara utuh, baik secara intelektual, sosial, maupun moral. Baik, yang kedua yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan 3 prinsip utama yang dikenal dengan semboyan. Yang pertama ada Ingarso Sung Tolodo, yang berarti di depan memberi teladan, yang berarti guru harus menjadi contoh dalam sikap, perilaku, kedisiplinan, dan integritas. Yang kedua ada Ingmadya Mangunkarso, yang berarti di tengah membangun semangat, yaitu guru tidak hanya mengajar tetapi juga mendampingi dan memotivasi peserta didik agar aktif belajar. Selanjutnya yang ketiga ada Tuturi Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk mengembangkan secara mandiri sambil tetap memberikan arahan dan dukungan. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa pendidikan tidak bersifat otoriter, melainkan kemerdekaan peserta didik agar mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Yaitu yang ketiga, relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut di era digital. Di era digital, prinsip Ki Hajar Dewantara justru semakin relevan, misalnya dalam pembelajaran daring dan penggunaan teknologi pendidikan. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi karena peserta didik dapat mengakses berbagai sumber media melalui internet. Dalam konteks Ingarso Sung Tolodo, guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang bijak. Contohnya itu, guru mengajarkan etika bermedia sosial, menghargai hak cipta, dan membiasakan peserta didik memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Yaitu pada prinsip Ingmadya Mangunkarso, guru berperan sebagai fasilitator yang mendorong kolaborasi kreativitas peserta didik. Contohnya yaitu, guru mengajak siswa membuat proyek digital, presentasi interaktif, atau video pembelajaran yang melatih kemampuan berpikir kritis dan kerja sama. Sedangkan pada prinsip Tuturi Handayani, guru memberikan ruang bagi peserta didik. Guru memberikan ruang pada peserta didik untuk belajar mandiri melalui platform digital seperti LMS atau sumber daring lainnya. Namun, guru tetap melakukan pendampingan agar peserta didik tidak kehilangan arah. Meski demikian, terdapat beberapa tantangan. Salah satunya adalah rendahnya literasi digital yang menyebabkan peserta didik mudah terpengaruh hoaks, cyberbullying, atau konten negatif. Selain itu, masih terdapat kesenjangan akses teknologi antara daerah atau perkotaan dan pedesaan. Tantangan lainnya adalah menurunnya interaksi sosial secara langsung yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter peserta didik. Yang keempat, yaitu refleksi tentang kontribusi pilar tersebut dalam menjawab persoalan pendidikan nasional. Baik, menurut saya prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan pada saat ini.
seperti krisis karakter, rendahnya literasi, dan penyalahgunaan teknologi. Jika guru mampu menjadi teladan motivator sekaligus pendamping yang memberikan ruang bagi peserta didik untuk mengembangkan, maka peserta didik tidak hanya menghasilkan siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, kreatif, bertanggung jawab, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman saat ini. Sebagai contoh aktual, penerapan kurikulum Merdeka sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara karena menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, memberikan kebebasan belajar sesuai potensi yang mereka miliki, serta menekankan penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa gagasan Ki Hajar Dewantara tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga menjadi landasan penting dalam transformasi pendidikan Indonesia saat ini. Jadi kesimpulannya untuk saat ini adalah pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan fondasi yang kuat bagi pendidikan Indonesia. Melalui prinsip Ingar Sasung Tolodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tuturi Handayani, pendidikan dapat membentuk generasi yang tidak hanya unggul dalam pengetahuan tetapi juga karakter, kemandirian, dan siap menghadapi tantangan era digital saat ini. Terima kasih.